Shalom, perkenalkan nama saya Maritia Teas, NIM 1.2022.0073. Saya dari Prodi PAK kelas B semester 1. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Pertama-tama dimulai dari kata periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu berdasarkan peristiwa tertentu menurut zaman. Kata yang kedua adalah sejarah. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kata yang ketiga adalah gereja. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terang yang membawa keselamatan. Jadi berbicara tentang periodisasi sejarah gereja umum yang menceritakan tentang peristiwa dan terjadinya yang dalam sejarah gereja pada waktu pemerintahan Romawi. Ada juga periode-periode sejarah gereja yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sejarah gereja zaman kuno tahun yang ke-30 sampai tahun 590 Masehi, yang kedua zaman abad pertengahan pada tahun 590 sampai tahun 1492 Masehi. Zaman yang ketiga adalah zaman baru, yaitu pada tahun 1492 sampai tahun 1517 Masehi. Dimulai dari pembagian pertama, yaitu gereja zaman kuno pada tahun yang ke-30 sampai tahun 590 Masehi. Dalam periode ini, gereja sudah mulai timbul dan berkembang, yaitu tahap pertama diletakkan atas dasar organisasi, tata ibadah, dan ajaran-ajaran terkhususnya Trinitas dan Kristologia. Tahap yang kedua, secara geografis, periode ini berada di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Tahap yang ketiga adalah kebudayaan, di mana gereja lahir dan berkembang. Dalam kebudayaan Helenisme, yaitu kebudayaan Yunani yang tersebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Pembagian yang kedua adalah gereja zaman abad pertengahan pada tahun 590 sampai tahun 1492. Tahap pertama yaitu awal abad pertengahan pada tahun 590 sampai 910 Masehi. Pada awal abad tersebut, agama Kristen sudah mulai tersebar, akan tetapi masih terancam oleh serbuan Islam. Tetapi Injil terus disebarkan oleh Paus Cornelius Agung ke Indonesia dan suku-suku Jerman di Eropa Timur. Tahap kedua adalah abad pertengahan yang jaya, yaitu tahun 1910 sampai 1300 Masehi. Pada abad ini ditandai oleh reformasi atau pembaharuan. Tahap yang ketiga adalah akhir abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 1300 sampai 1492 Masehi. Di akhir abad ini, meskipun sudah ditandai dengan reformasi, tetapi masih saja terjadi perpecahan antara kepausan oleh karena yang terjadi adalah kuasa dan pengaruh. Pembagian yang ketiga adalah gereja zaman baru pada tahun 1492 sampai 1517 Masehi. Yaitu pada zaman ini reformasi sudah mulai berkembang dan diperjuangkan oleh seorang tokoh yang bernama Martin Luther yang diadili di pengadilan tinggi Jerman. Terima kasih.